Sekarang saya akan menjelaskan. Misalkan saya memakai form letter. Form letter adalah surat yang sudah diisi sebelumnya yang dirancang untuk situasi yang rutin. Beberapa huruf memiliki paragraf yang berbeda tergantung situasi. Boilerplate adalah kalimat biasa, bahkan halaman membentuk dokumen sebelumnya, yang penulis sertakan dalam dokumen baru. Dalam masalah akademis, materi yang dituliskan oleh orang lain harus berupa kutipan dan dokumentasi. Namun karena bisnis memiliki dokumen yang ditulis oleh karyawan mereka, teks lama mungkin disertakan tanpa atribusi. Penulis menggunakan surat formulir dan boilerplate untuk menghemat waktu dan energi dan menggunakan bahasa yang telah disetujui oleh staf hukum organisasi. Namun, Glenn Borch dan Richard dibebaskan menunjukkan penggunaan kembali teks lama, menciptakan dua masalah, yaitu yang pertama adalah menggunakan boilerplate yang tidak direvolusi dapat membuat dokumen dengan gaya dan nada yang tidak kompatibel. Yang kedua adalah bentuk huruf dan boilerplate dapat mendorong penulis untuk melihat situasi dan penonton sebagai identik padahal sebenarnya berbeda. Sebelum Anda menggunakan surat formulir, pastikan itu ditulis dengan baik dan itu berlaku untuk situasi di mana Anda berpikir untuk menggunakannya. Sebelum Anda memasukkan bahasa lama ke dalam dokumen baru tersebut. Yang pertama, periksa untuk melihat bahwa bagian lama ditulis dengan baik. Yang kedua, secara sadar mencari perbedaan antara situasi, khalayak, atau tujuan yang mungkin memerlukan konten organisasi atau kata-kata yang berbeda. Yang ketiga, baca keseluruhan dokumen pada satu kedudukan untuk memastikan bahwa gaya, nada, dan tingkat detail konsisten bagian lama dan baru. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana saya bisa mengatasi blok penulis dan menunda-nundanya. Menurut psikologi Robert Boyce, kombinasi 5 tindakan paling berhasil untuk mengatasi blok penulis. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam organisasi dan masyarakat. Contohnya, mengikuti OSIS, gotong royong, dan membantu warga sekitar. Yang kedua, berpartisipasi menulis secara teratur dan moderat. Contohnya, kita latihan menulis agar tulisan kita tuh bisa dibaca oleh orang lain dan bisa melatih kecepatan kita dalam menulis. Yang ketiga, mempelajari strategi sebanyak mungkin. Contohnya, mempelajari cara-cara membuat suatu surat untuk perusahaan yang kita akan bekerja dalam contoh itu surat lamaran dan lain-lain. Yang keempat, berbicara positif pada diri sendiri. Contohnya, setiap pagi kita harus bercermin lalu mengucapkan kata-kata positif yang nanti akan berdampak pada diri kita. Yang kelima, berbicara mengenai tulisan kepada orang lain atau contohnya meminta kritik atau saran dari orang lain bagaimana hasil dari tulisan kita. Untuk menghindari penundaan, upaya perilaku Anda dengan memberi penghargaan pada diri Anda sendiri untuk kegiatan yang mengarah pada penulisan. Yang pertama, mengatur waktu reguler untuk menulis. Yang kedua, mengembangkan ritual untuk menulis. Yang ketiga, coba untuk bebas untuk menulis. Yang keempat, tuliskan pikiran dan ketakutan yang Anda miliki saat menulis. Yang kelima, kenali masalah yang membuat Anda menulis. Dan yang terakhir adalah tetapkan tujuan sederhana dan pahamilah diri Anda untuk mencapainya.